Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Ainur Rahmawati dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Unibdu Jombang. Di sini saya akan membahas mengenai sejahtera tanpa korupsi. Yang pertama yakni mengenai hakikat sejahtera. Setiap orang memiliki konsep, kriteria, dan pendapat mengenai sejahtera itu sendiri. Jika kita mendengar kata sejahtera, yang terlintas di pikiran kita adalah terpenuhinya segala kebutuhan. Sedangkan secara umum, sejahtera itu merujuk kepada keadaan yang baik, kondisi manusia dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan warga negara untuk menggandakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial. Bagaimana upaya untuk mesejahterakan masyarakat? Yang pertama, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan cara meningkatkan jumlah sarana prasarana, baik itu sarana sosial maupun sarana peribadatan. Contohnya, tempat ibadah, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua yakni pengembangan kreativitas masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dengan cara mendukung masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan standar kehidupan yang layak. Contohnya, di suatu daerah terdapat sumber daya alam yang melimpah berupa singkong. Nah, di tangan masyarakat setempat, singkong tersebut kemudian diolah menjadi keripik. Ketiga, memantapkan tata kehidupan yang aman, damai, tertib, serta harmonis. Semua orang pasti menginginkan kehidupan yang seperti ini, hidup aman, damai, tertib, harmonis. Nah, jadi kita harus menaati segala peraturan yang berlaku dan menerima segala konsekuensinya jikalau kita melanggarnya. Seperti halnya pada saat mengendarai sepeda motor, kita tidak memakai helm, menerobos rambu lalu lintas, tidak membawa SIM atau STNK. Nah, yang keempat, pengembangan dan optimalisasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya yakni mengenai korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum negara seperti penggelapan uang, suap, dan lain sebagainya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan pada negara. Korupsi sangat merugikan aset negara, baik materi maupun imateri. Hal ini menyengsarakan semua pihak dan juga meningkatkan angka kemiskinan. Untuk menciptakan negara yang sejahtera tanpa korupsi, kita harus bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka memberantas korupsi. Nah, sedini mungkin tanamkanlah nilai-nilai anti korupsi pada diri kita masing-masing atau pada diri anak-anak, dengan cara memberikan edukasi mengenai korupsi, bahaya korupsi, dampak korupsi, lalu tanamkan juga tentang kejujuran, kedisiplinan, taat pada peraturan yang berlaku.
sebelumnya sempat disinggung mengenai nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama nilai inti, yang kedua etos kerja, yang ketiga nilai sikap. Nah, nilai inti meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab, sedangkan etos kerja meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Untuk nilai sikap meliputi adil, berani, dan peduli. Nilai inti. Nilai inti yang pertama yakni jujur. Jujur bermakna sebuah tindakan atau ucapan yang sesuai dengan kenyataannya atau tidak berbohong. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama karena tanpa kejujuran seseorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, disiplin. Disiplin artinya sikap taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab berarti konsekuen atas segala sesuatu yang dilakukan. Etos kerja yang pertama yakni kerja keras, artinya berusaha menyelesaikan segala sesuatu sesuai dengan target awal. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan dari diri seseorang. Yang kedua, sederhana. Artinya tidak berlebihan dalam segala hal. Dengan seperti ini, kita dibiasakan untuk tidak hidup boros dan memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan kita. Yang ketiga, mandiri. Artinya melakukan segala sesuatu sendiri selagi kita mampu untuk melakukannya. Tidak mudah bergantung kepada orang lain. Nilai sikap yang pertama, adil. Artinya tidak berat sebelah. Yang kedua, berani. Artinya tidak takut untuk mengatakan dan membela kebenaran. Berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, peduli. Peduli artinya rasa peka kita terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.